Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita mau mengulas tentang seputar modifikasi CVT lagi. Kali ini kita akan membahas tentang modifikasi CVT yang bisa dibilang tanpa path racing, yaitu memperingan tarikan matic dengan menggunakan ring pulley. Nah, sebenarnya dulu udah lama sekali saya udah pernah membahas tentang penggunaan ring pulley ini, cuma karena dulu di YouTube itu masih sangat-sangat pemula ya, jadi mungkin videonya terlalu singkat dan kurang jelas. Nah, sehingga karena teman-teman masih banyak yang request tentang ring pulley ini, nah saya buatkan videonya. Nah, sebenarnya di video yang penyebab CVT kasar setelah modifikasi kemarin juga saya udah bahas sedikit tentang ring pulley ini. Nah, cuma mungkin teman-teman kalau di video yang dicampur-campur kan susah ya carinya, jadi saya khususkan kali ini di video khusus ring pulley yang insya Allah lebih jelas. Nah, jadi pada komponen CVT kan ada rumah roller, ada pulley kipas, atau kalau di beat lama itu pulley gigi starter. Nah, kalau di yang model-model sekarang itu pakai pulley kipas seperti ini yang starternya udah starter halus atau starter HCG. Nah, kurang lebih kan susunan CVT itu yang pertama kan ini anggap aja ini sebagai tutup roller ya, anggap aja ini sebagai tutup roller. Nah, terus ada boss. Nah, di sini ada roller. Nah, kurang lebih susunannya kan seperti ini. Ini sebagai tutup roller ya, atau ram plate. Nah, kurang lebih posisinya ini ram plate seperti ini. Nah, ini boss dan rollernya di sini. Nah, ini kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, di sini ada pulley kipas, atau bisa juga pakai yang ini juga bisa sih. Nah, kurang lebih kan seperti ini ya susunannya. Nah, biasanya pada motor-motor tertentu itu ada yang menggunakan ring, ada yang tidak pada posisi di dalam sini. Nah, dan ada juga yang motor yang tidak menggunakan ring dan ditambah ring. Nah, apa sih fungsinya? Nah, jadi sebenarnya kita lihat cara kerja CVT dulu. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, jadi pada cara kerja CVT, kalau pada mesin berhenti atau kendaraan berhenti itu kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, di sini ada fan bell ya. Di sini ada fan bell yang kurang lebih posisinya kalau pada keadaan berhenti itu fan bell berada di posisi mendekati boss atau posisi di bawah. Dan kalau pada top speed itu fan bell bergerak ke atas. Nah, kurang lebih fan bell ada di sini saat top speed. Nah, apa efeknya jika ditambahkan ring pulley pada sebelum pulley kipas? Nah, jadi biasanya teman-teman banyak yang menambahkan ring pulley ada di sini. Nah, apa efeknya ketika ring ada di sini? Nah, jadi ketika tanpa ring, jarak antara rumah roller dan kipas ini kan lebih mepet ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau tanpa ring kurang lebih seperti ini. Nah, jika kita tambahkan ring, berarti kan jarak antara rumah roller dan kipas ini menjadi lebih jauh. Nah, kurang lebih ginilah, atau setebal ringnya tadi ya. Jadi ketika memakai ring di sini atau di balik bos sini, di balik bos yang sebelum tutup roller ya. Nah, itu membuat posisi antara rumah roller dan pulley kipas ini menjadi menjauh. Nah, efeknya ketika pulley kipas ini dan rumah roller ini menjauh, nah posisi fan bell yang dulunya misalnya berada di sebelah sini, nah saat posisi kendaraan diam
itu bisa lebih turun. Nah, karena apa, posisi dari rumah roller dan puli ini akan menjauh. Nah, sehingga posisi fan belt ketika pakai ring puli ini bisa lebih turun pada puli depan. Nah, sehingga ketika fan belt pada puli depan ini lebih turun posisinya, nah sehingga rasio awal itu lebih mengecil. Jadi dulunya yang fan belt itu posisinya mungkin ada di sebelah sini. Nah, ketika pakai ring, posisi fan belt berada di bawah sini. Nah, efeknya ketika puli depan itu pada posisi fan belt di puli depan itu lebih kecil, nah tentunya akan membuat tarikan awal lebih ringan karena reduksi rasio dari fan belt itu yang depan lebih kecil dan sedangkan yang belakang otomatis bertambah besar karena posisi fan belt di puli depan ke bawah, pada posisi puli belakang menjadi ke atas karena ketarik. Sehingga penggunaan ring puli ini bisa, memang kelebihannya bisa membuat akselerasi atau tarikan bawah itu lebih enteng. Nah, ibarat kalau motor manual itu startnya dari gigi satunya itu udah lebih enteng. Nah, cuman memang upgrade itu bukan berarti tanpa kekurangan. Nah, jadi memang ada yang cocok pakai ring, ada yang juga yang tidak. Jadi kekurangannya ketika pakai ring, nah ring ini bisa memperlambat top speed atau mengurangi top speed. Nah, karena kalau di puli standar atau rumah roller standar itu ada batasan ini, ada batasan rollernya, gerak rollernya itu terbatas. Nah, sehingga ketika ini dikasih ring, roller itu geraknya kan tetap di sini paling mentok. Nah, sedangkan puli udah semakin renggang. Nah, jadi roller ini tidak mampu mendorong untuk lebih rapat lagi. Nah, sehingga bisa mengurangi top speed kalau pada puli standar jika menggunakan ring. Nah, kurang lebih penggunaan ring 1 mili bisa sampai mengurangi sampai 10 km/jam. Nah, itu kekurangannya. Dan kekurangannya tentu kalau rasio awal lebih ringan itu menjadi lebih gerung, atau jadi saat awal kondisi diam ke kondisi jalan itu lebih membutuhkan gas yang lebih dalam karena rasionya lebih kecil. Nah, itu kekurangannya. Jadi bisa, memang kelebihannya itu tarikannya lebih ringan atau reduksi awalnya lebih ringan. Nah, cuma kekurangannya bisa mengurangi top speed pada puli standar dan bisa membuat lebih boros BBM karena lebih gerung atau lebih membutuhkan banyak putaran gas pada kondisi awal jalan karena posisi fan belt lebih turun. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan pakai ring ini. Nah, akan tetapi kalau pada puli yang sudah dimodifikasi seperti ini rumah rollernya udah dicoak ya, kerokannya udah dikerok. Jadi kalau standar seperti ini udah kita modifikasi, jadi kita hilangi batasannya roller. Nah, penggunaan ring puli ini tidak mengurangi top speed karena roller udah bebas, geraknya udah bisa naik secara maksimal tanpa batasan. Jadi penggunaan ring puli tidak mengurangi top speed kalau pada puli modifikasi atau puli bubutan lah. Nah, itu. Nah, jadi kelebihan, nah jadi antara mau pakai ring atau tidak pakai ring itu kembali ke selera atau kebutuhan masing-masing. Kalau suka akselerasi atau suka kuat tanjakan, nah silahkan pakai ring. Tapi kalau suka kenyamanan, mungkin tidak perlu gas lebih besar untuk awal jalan, mungkin tidak usah pakai ring. Nah, jadi itulah mengapa saya tidak merekomendasikan settingan CVT itu yang paten. Jadi kalau saya settingan CVT fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kadang saya rekomendasikan pakai settingan CVT seperti pakai roller pakai A, CVT pakai B. Nah, pakai ring puli atau nggak pakai. Nah, itu kadang tidak semua cocok pakai settingan seperti itu. Nah, jadi saya nggak pernah merekomendasikan settingan CVT yang umum.
atau bisa digunakan semua orang, jadi lebih ke spesifik atau sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi penggunaan ring ini bisa diibaratkan itu sama dengan memperpanjang bos ini. Jadi kalau panjang akselerasi atau untuk tarikan awal lebih kuat, nah tapi bisa mengurangi top speed. Jadi intinya mau ditambahkan ring ini di sebelah sini atau di sebelah sini itu terserah, bisa semua. Nah, untuk ukuran ring puli itu sendiri lebih baik seukuran dengan bushingnya kalau bisa. Untuk tebalnya maksimal sih mungkin 1,5 mm atau 2 mm udah paling maksimal ya, karena kalau ya itu tadi, kalau terlalu tebal top speednya bisa berkurang signifikan. Nah, jadi ketebalan ring ini juga tidak saya paten mau pakai tebal berapa, cuma ya itu tadi yang paling utama sih kalau bisa besarnya diameter ring puli ini kalau bisa seukuran dengan bushingnya ini agar tidak mengganggu dari geraknya bos ini. Jadi kalau misalnya besarnya ini sama dengan bosnya ini, nah nanti kan pada saat puli rumah roller ini geser ke sini, nah itu tidak mentok. Nah, jadi usahakan sebisanya besaran diameter ring ini itu sama dengan bosnya. Jadi ini hanya buat contoh aja. Nah, jadi mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan mengenai ring puli. Jadi mau pakai atau enggak itu mungkin terserah, kembali ke selera masing-masing. Nah, jangan lupa like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.